Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Lestari. Saya sebagai moderator dari kelompok 4. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ardi Asrofi Firdaus, yang kedua ada saya sendiri Dwi Lestari, dan yang ketiga ada Dian Munikasari. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang pengantar penyusunan anggaran belanja 2. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Ardi Asrofi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau juga disebut RKA SKPD, di mana penyusunan RKA SKPD merupakan bentuk pengalokasian sumber daya keuangan pemerintah daerah berdasarkan struktur APBD dan kode rekening. Prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS merupakan jumlah anggaran yang diberikan pada SKPD untuk setiap program dan kegiatan, sehingga PPAS digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA. Berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPAS, kepala daerah paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan mengeluarkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA SKPD yang dibuat oleh tim anggaran pemerintah daerah TAPD, di mana berfungsi sebagai acuan kepada SKPD dalam penyusunan RKA. Selanjutnya adalah pedoman penyusunan RKA, yaitu yang A adalah PPAS yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan. Yang B, batas waktu penyampaian RKA kepada PPKD. Yang C, dokumen sebagai lampiran meliputi KUA dan PPAS. Yang D, analisis standar biaya dan standar satuan harga. RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang membuat rencana pendapatan belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA SKPD digunakan untuk menampung anggaran pendapatan, anggaran belanja tidak langsung SKPD, gaji pokok dan tujuan pegawai bertambah penghasilan khusus pada SKPD, sekretariat DPRD dianggarkan juga belanja penunjangan operasional pimpinan DPRD, dan anggaran belanja langsung menurut program lain dan kegiatan SKPD. Materi yang kedua adalah tahapan pengisian formulir RKA SKPD, di mana rencana kerja dan anggaran RKA SKPD adalah dokumen perencanaan yang penganggarannya berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Selanjutnya adalah contoh RKA SKPD 2.2.1 dan RKA SKPD 2.2 dalam RKA SKPD 2.2.1. Memuat informasi tentang indikator, tolak ukur, dan target kinerja belanja langsung secara serta rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah. Formulir RKA SKPD 2.2 merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang dikutip dari setiap formulir RKA SKPD 2.2.1. Yang A, petunjuk pengisian formulir RKA SKPD 2.2.1, yaitu formulir RKA SKPD 2.2.1 digunakan untuk merencanakan belanja langsung dan setiap kegiatan yang diprogramkan. Dengan demikian, apabila dalam satu program terdapat satu atau lebih kegiatan, maka setiap kegiatan dituangkan dalam formulir RKA SKPD 2.2.1 masing-masing. Yang satu, provinsi, kabupaten atau kota diisi dengan nama provinsi atau kabupaten kota. Yang kedua, tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. Ketiga, urusan pemerintah diisi dengan nomor kode urusan pemerintah dan nama urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
Yang keempat, organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kelima, berisi kolom program diisi dengan nomor kode program dan nama program dari kegiatan yang berkenan. Yang keenam, baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, ada baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa, kelurahan, atau kecamatan. 8. Baris kolom jumlah tahun N-1 diisi dengan jumlah belanja untuk kegiatan yang sama 1 tahun sebelumnya. Yang 9. Baris kolom jumlah tahun N diisi dengan jumlah rencana belanja kegiatan berkenaan pada tahun yang direncanakan. Yang ke-10. Baris kolom jumlah tahun N+1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenan untuk tahun berikutnya. Yang ke-11, ada indikator dan tolak ukur kinerja belanja langsung. Yang A, tolak ukur kinerja diisi dengan uraian yang menjelaskan tentang wujud sasaran keberhasilan yang akan dicapai dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Yang B, target kinerja diisi dengan ukuran kuantitatif tingkat keberhasilan yang akan dicapai dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan. 12. Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran seperti status ekonomi dan gender. Yang A, contoh 1, ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai potensi menjahit yang perlu dikembangkan namun di sisi lain kemampuan ekonomi terbatas. Contoh 2, peserta didik usia SMP yang belum tertampung di sekolah SMP. 13. Kolom 1, kode rekening diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis objek, perincian objek belanja langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ke-14, kolom 2, uraian diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis objek, dan rincian objek belanja langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ke-15 itu kolom 3, volume diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang atau pegawai dan barang. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Saudara Ardi. Selanjutnya nomor 16, kolom 4 atau satuan diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang direncanakan seperti unit, waktu, jam, hari, bulan, tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi, dan sebagainya. Yang ke-17, kolom 5 atau harga satuan diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs sesuai dengan standar harga yang berlaku. Kemudian yang ke-18, kolom 6 atau jumlah diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian objek dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek belanja. Kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok belanja langsung yang dituangkan dalam formulir RKA SKPD pada 2.2. Selanjutnya, yang ke-19, baris jumlah pada kolom 7 merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja langsung yang tercantum dalam kolom 7. Yang ke-20, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan waktu pembuatan RKA SKPD. Formulir RKA SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan. Kemudian nomor 21, formulir RKA SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan. Yang ke-22, keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA SKPD oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD, dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan. Selanjutnya, yang ke-23, seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani formulir RKA SKPD yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP, dan jabatan. 24. Apabila formulir RKA SKPD lebih dari 1 halaman,
maka tanggal, bulan, dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan, dan nama lengkap Kepala SKPD, serta keterangan tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, jabatan, dan tanda tangan tim anggaran pemerintah daerah ditempatkan pada halaman terakhir. Selanjutnya yang B, petunjuk pengisian formulir RK SKPD 2.2. Formulir RKA SKPD pada 2.2 merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang dikutip dari setiap formulir RKA SKPD pada 2.2.1 atau rincian anggaran belanja langsung menurut program dan perkegiatan satuan kerja perangkat daerah. Yang pertama, provinsi atau kabupaten atau kota diisi dengan nama provinsi, kabupaten, atau kota. Yang kedua, tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. Selanjutnya yang ketiga, urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD berdasarkan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yang keempat, organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kelima, kolom 1 atau kode program diisi dengan nomor kode program sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yang keenam, kolom 2 atau kode kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang ketujuh, untuk nomor kode program dan kegiatan tersebut pada angka 5 dan 6 tersebut di atas disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Yang kedelapan, kolom 3 atau uraian diisi dengan uraian nama program yang selanjutnya di bawahnya ditulis penjabaran uraian kegiatan untuk mendukung terlaksananya program dimaksud. Yang kesembilan, kolom 4 atau lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat setiap kegiatan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa atau kelurahan atau kecamatan. Yang ke-10, kolom 5 atau target kinerja kuantitatif diisi dengan tolak ukur kinerja dan target kinerja hasil untuk setiap program dan keluaran untuk setiap kegiatan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dian Monika Sari. 11. Kolom 6 jumlah tahun dan belanja pegawai diisi dengan rencana jumlah belanja pegawai per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja per pegawai per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja pegawai per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud. Sedangkan untuk jumlah belanja pegawai setiap kegiatan merupakan jumlah belanja pegawai untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan. Yang ke-12, kolom 7 jumlah tahun dan barang dan jasa diisi dengan jumlah belanja barang dan jasa per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja barang dan jasa per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja barang dan jasa per kegiatan yang termaksud dalam program dimaksud. Sedangkan untuk jumlah belanja barang dan jasa setiap kegiatan merupakan jumlah belanja barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan. Yang ke-13, kolom 8, jumlah tahun dan modal diisi dengan jumlah belanja modal per program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja modal per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja modal per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud. Sedangkan jumlah belanja modal per setiap kegiatan merupakan jumlah belanja modal untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan. Yang ke-14, kolom 9, jumlah tahun diisi dengan jumlah menurut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud.
Sedangkan untuk jumlah setiap kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan. 15. Kolom 10 diisi jumlah tahun N+1 dengan jumlah menurut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 1 tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Kolom ini diisi apabila program dan kegiatan tersebut diselesaikan lebih dari 1 tahun. Program dan kegiatan multitahunan. Dalam hal program dan kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan merupakan tahun terakhir, maka kolom 10 tidak perlu diisi. Kan 16, baris jumlah pada kolom 6, 7, 8, 9, dan kolom 10 diisi dengan penjumlahan dari seluruh program yang tercantum dalam kolom 6, 7, 8, 9, dan 10. Nama ibu kota, bulan, tahun, isi berdasarkan pembuatan formulir RKA SKPD 22 dengan mencantumkan nama jabatan kepala SKPD. 18. Formulir RKA SKPD 22 ditandatangani oleh kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai. Formulir RKA SKPD 22 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Yang ke-20, apabila formulir RKA SKPD 22 lebih dari 1 halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rekapitulasi anggaran belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan serta pengisian nama ibu kota, bulan, tahun, nama, jabatan, tanda tangan kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman. Ini adalah contoh formulir RKA SKPD 22. Seperti ini ya contohnya. Yang terakhir, tahapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Secara garis besar yaitu ada 6. Yang pertama, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Yang kedua, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran. Yang ketiga, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara. Yang keempat, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Yang kelima, penyusunan rancangan kerja APBD. Dan yang terakhir, penetapan APBD. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.